Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aura pendingin udara sentral di kantornya terasa seperti ironi pahit bagi Rima. Di luar, Jakarta mungkin terasa gerah dan padat, tetapi di dalam ruang kerja bergaya minimalis di lantai 35 ini, Rima selalu merasa kedinginan, seperti suasana yang selalu menguar dari suaminya, ARSA, akhir-akhir ini. Pukul 10 malam. Rima menghela napas, menutup laptop dengan gerakan kaku. Dia adalah manajer proyek di sebuah firma desain interior terkemuka. Pekerjaannya menuntut waktu dan perhatian, dua hal yang terasa semakin langka dia dapatkan dari ARSA. Pernikahan mereka, yang sudah berjalan 7 tahun, seharusnya berada di fase nyaman. Namun, kenyamanan itu telah lama berubah menjadi kebekuan yang dingin dan asing. ARSA, yang merupakan seorang pengusaha properti yang sukses dan memiliki jadwal yang padat, akan pulang larut malam, seringkali sudah mandi, dan langsung tidur. Percakapan mereka tidak pernah lebih dari sekadar, sudah makan? Atau, ada klien baru hari ini? Rima memasukkan kunci mobilnya, Range Rover Evoque berwarna putih mutiara, hadiah ulang tahun dari ARSA 2 tahun lalu, ke dalam tas tangannya yang mahal. Seolah membaca pikirannya, ponselnya bergetar. Pesan dari ARSA. Baru selesai meeting di SCBD. Jangan tunggu aku. Sudah makan? Tentu saja. Gumam Rima tanpa nada. ARSA selalu makan. Entah di mana, entah dengan siapa. Dia membalas singkat. Oke. Hati-hati. Tidak ada balasan. Tidak pernah ada. Saat Rima menuruni basement dan memasuki mobilnya, dia mencoba mengenyahkan perasaan cemas yang selalu menyelimutinya belakangan ini. Malam itu, dia harus berkendara menuju kawasan perumahan mewah di selatan Jakarta, sebuah perjalanan yang biasanya ditempuh dalam waktu 45 menit jika lalu lintas bersahabat, atau minimal 1,5 jam di waktu macet. Namun, malam ini jalanan lengang. 15 menit setelah meninggalkan kantor, tepatnya di sebuah jalan raya besar yang membelah area komersial tua dengan distrik hunian elit, sebuah titik di mana lampu jalan tidak secerah di pusat kota, sebuah keanehan terjadi. Mobil Rima mengeluarkan suara tersentak pelan, seperti batuk mesin yang putus asa. Awalnya Rima mengira itu hanya gundukan jalan. Namun, tak lama kemudian, indikator mesin di dashboard menyala oranye, lalu berkedip-kedip merah. Mobilnya melambat drastis, hingga akhirnya, di tengah jalan yang cukup sepi dan agak gelap, Evoque putih mahal itu benar-benar mogok. Ya Tuhan, bukan sekarang, desis Rima, memukul setir kemudi dengan frustrasi yang tertahan. Dia mematikan mesin, menyalakan lampu hazard, dan mencoba menghubungi layanan derek premium yang disediakan asuransi. Sinyal ponselnya lemah. Setelah beberapa kali percobaan yang gagal, Rima hanya bisa bersandar ke kursi, membiarkan kegelapan malam dan keheningan jalan raya merayap masuk ke dalam mobil. Dalam keheningan itu, pandangannya menyapu sekeliling. Di sisi jalan, terdapat pagar tinggi dari deretan villa mewah yang tidak berpenghuni. Di seberang, ada kompleks ruko tua yang sebagian besar sudah tutup, diselingi oleh beberapa pohon rindang yang membuat suasana semakin remang-remang. Tiba-tiba, mata Rima terpaku pada sebuah mobil. Sebuah sedan mewah berwarna abu-abu gelap, Mercedes-Benz S-Class terbaru, diparkir miring, hanya beberapa meter di depan mobilnya. Mobil itu diparkir tepat di bawah bayangan pohon besar, membuatnya hampir tidak terlihat. Yang menarik perhatian Rima bukanlah merek mobilnya, melainkan plat nomornya. Plat nomor itu tidak asing. Huruf dan angka yang disusun secara khusus, sebuah kombinasi yang pernah dia lihat, entah di mana. Rima merasakan lonjakan adrenalin yang aneh, didorong oleh insting seorang detektif amatir yang telah lama tertidur dalam dirinya. Didorong oleh rasa penasaran yang tidak beralasan, Rima memutuskan untuk keluar. Dia meraih tas kecil dan senter ponselnya. Udara malam terasa dingin dan lembab. Dia berjalan perlahan di pinggir jalan, mendekati mobil mewah yang terparkir misterius itu. Saat Rima semakin dekat, dia menyadari ada pergerakan di dekat mobil. Di antara celah dua ruko tua yang berdekatan, sebuah area yang diselimuti kegelapan total kecuali cahaya redup dari lampu jalan, Rima melihat dua sosok manusia.
Jantungnya mulai berdebar kencang, memompa darah dengan liar ke seluruh tubuh. Sosok pria itu memunggungi Rima, tingginya tegap, mengenakan kemeja yang sepertinya mahal, pakaian khas seorang eksekutif. Postur tubuh itu sangat akrab. Cara berdiri itu, bahu yang lebar, bahkan potongan rambutnya. Rima tidak butuh waktu lama untuk mengenalinya. Itu adalah Ersa, suaminya. Ersa sedang memeluk seorang wanita. Bukan pelukan biasa. Itu adalah pelukan yang intim, erat, dan syarat kerinduan. Tangan Ersa melingkari pinggang wanita itu, dan wajahnya tersembunyi di rambut wanita tersebut. Rima merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Bukan kaget yang histeris, melainkan rasa sakit yang dingin dan tumpul, seperti sebuah pisau yang dimasukkan perlahan ke dalam ulu hatinya. Rasa sakit itu segera digantikan oleh kemarahan yang membara. Ersa berbohong. Dia tidak berada di SCBD. Dia ada di sini, hanya berjarak sepelemparan batu dari mobilnya yang mogok. Rima membeku, tersembunyi di balik kegelapan mobilnya yang mogok. Dia memperhatikan mereka selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Mereka berdua berbicara pelan, bisikan yang tak terdengar. Kemudian, wanita itu mengangkat wajahnya. Wanita itu cantik, dengan rambut gelap diikat longgar, dan memakai jaket kulit yang elegan. Wajahnya terawat sempurna, menunjukkan usia matang namun daya tarik yang kuat. Wajah itu, Rima merasakan kepalanya berputar. Bukan hanya Ersa yang mengkhianati, tetapi wajah wanita itu, meskipun hanya sesaat terekspos cahaya, ternyata juga tidak asing. Dia yakin pernah melihat wanita ini, baru-baru ini, di suatu tempat yang berhubungan dengan lingkaran sosial atau bisnis mereka. Wanita itu memiliki aura yang kuat, bukan sekadar gundik yang dibayar. Rasa sakit Rima kini bercampur dengan keinginan yang dingin dan tajam, membuktikan, mencatat, dan merencanakan. Dia merogoh ponselnya, mengaktifkan mode kamera tanpa suara, dan dengan hati-hati, dengan tangan yang bergetar hebat, dia mulai mengambil foto. 1, 2, 3 kali jepretan kilat tanpa flash yang didorong oleh digital zoom maksimal. Bukti telah ada di tangannya. Saat pasangan itu akhirnya melepaskan pelukan dan berjalan kembali menuju sedan mewah abu-abu gelap, Ersa membukakan pintu untuk wanita itu. Rima dengan cepat merunduk di kursi pengemudinya. Pikiran Rima penuh dengan teka-teki. Tetapi satu hal yang pasti, ini adalah malam yang mengubah segalanya. Mobilnya mogok, suaminya mengkhianati, dan dia punya fotonya. Namun, yang paling mengganggu adalah identitas wanita itu. Siapa dia? Dan mengapa wajahnya begitu familiar? Malam itu, di jalan yang sepi, Rima tahu, babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh perhitungan dan balas dendam, baru saja dimulai. Keheningan yang tersisa setelah sedan abu-abu gelap itu melesat menjauh terasa memekakan telinga. Rima tetap merunduk di kursi evoque yang dingin, otot-ototnya menegang seperti kawat yang ditarik maksimal. Bau oli yang hangus dari mesin mobilnya yang mogok kini bercampur dengan aroma parfum mahal yang terbawa angin. Peninggalan samar dari adegan beberapa menit yang lalu. Dia tahu itu Ersa. Dia tahu itu pelukan yang lebih dari sekadar persahabatan. Dan dia tahu, dengan kengerian yang menusuk, bahwa dia baru saja menyaksikan kehancuran 7 tahun hidupnya. Air mata tidak langsung datang. Justru yang muncul adalah rasa mati rasa. Seolah-olah jiwanya telah keluar dari tubuhnya untuk mengamati kekacauan ini dari jarak yang aman. Ini bukan kejutan. Ini adalah konfirmasi brutal dari firasat yang selama berbulan-bulan Rima abaikan, membungkusnya dalam kesibukan pekerjaan dan kelelahan. Akhirnya, ponsel Rima berdering. Panggilan dari layanan derek. Rima berbicara dengan suara yang luar biasa tenang. Suaranya terdengar datar dan dingin, tidak mencerminkan badai yang mengamuk di dadanya. Dia memberikan detail lokasi, memastikan mobilnya akan diderek langsung ke bengkel resmi, bukan ke rumah. Dia tidak ingin Ersa melihat sisa-sisa pertempuran ini sebelum waktunya. 20 menit kemudian, saat mobil derek tiba, Rima turun dan berdiri di bawah remang-remang lampu jalan. Dia menghindari melihat ke arah celah ruko tempat Ersa dan wanita itu berbagi momen intim.
Satu-satunya hal yang ia bawa adalah ponselnya, kotak Pandora yang berisi bukti pengkhianatan ARSA. Perjalanan pulang dengan mobil derek terasa aneh, sebuah ironi menyakitkan. Mobil mahal yang menjadi simbol keberhasilan pernikahan mereka kini ditarik tanpa daya. Saat tiba di rumah, Rima masuk melalui pintu samping, menghindari garasi. Rumah megah mereka terasa sunyi dan dingin. Kamar tidur utama di lantai atas terasa mencekik. ARSA belum pulang, tentu saja, karena pesan terakhirnya mengisyaratkan bahwa ia akan pulang sangat larut. Rima mengunci pintu kamar mandi, menyalakan keran air panas di wastafel, bukan untuk membersihkan diri, tetapi untuk meredam suara isak tangis yang akhirnya pecah. Air mata yang keluar bukanlah tangisan kesedihan murni, tetapi amarah yang meluap-luap. Kemarahan karena dibohongi, kemarahan karena dihargai begitu rendah. Setelah beberapa menit melampiaskan emosinya, Rima mematikan keran air. Keheningan kembali melanda. Ketika dia menatap bayangannya di cermin, matanya merah, tetapi ekspresinya berubah menjadi dingin dan keras. Ekspresi yang belum pernah dia lihat pada dirinya sendiri. Dia mengambil ponselnya. Ini adalah ritual yang kejam dan perlu. Rima membuka galeri, tempat 3 jepretan buram itu tersimpan. Dia memperbesar satu persatu, mengabaikan sosok ARSA yang membelakangi dan fokus sepenuhnya pada wanita itu, sang gundik. Wanita itu memang menawan. Usianya diperkirakan akhir 40-an, atau awal 50-an, usia matang yang elegan. Dia mengenakan jaket kulit yang dipadukan dengan gaun dalam berwarna gelap, dan di pergelangan tangannya, Rima melihat kilauan yang familiar. Itu bukan sekadar gelang emas biasa. Itu adalah jam tangan mewah dari merek ternama, edisi terbatas. Rima beralih ke foto kedua, yang lebih fokus pada mobil. Mercedes S-Class. Ini bukan mobil pinjaman. Itu adalah mobil pribadi, dengan sentuhan personalisasi pada plat nomornya. Plat nomor itu, yang terdiri dari huruf dan angka unik, kini tercetak jelas dalam ingatan Rima. Mengapa plat nomor itu terasa sangat tidak asing? Rima adalah manajer proyek di industri desain interior yang sering menangani klien properti elit. Dia sering berpapasan dengan tokoh-tokoh sosialita dan istri-istri konglomerat. Dia mulai memutar ingatannya, membandingkan wajah cantik dan elegan itu dengan daftar panjang kenalan ARSA. Tiba-tiba, sebuah kepingan memori melintas. Bukan dari lingkaran kerjanya, melainkan dari lingkaran keluarga. Wira, adik iparnya, adik kandung ARSA. Wira baru saja bertunangan bulan lalu dengan seorang wanita bernama Tara. Rima ingat ARSA pernah menunjukkan sekilas foto Tara dan keluarganya. Di foto itu, ada seorang wanita yang berdiri anggun di samping Tara. Wanita itu, Ibu Tara, calon ibu mertua Wira. Rima membuka media sosialnya. Jarinya gemetar saat mencari profil Wira. Butuh beberapa detik yang menegangkan untuk menemukan foto pertunangan Tara dan Wira. Rima memperbesar foto itu, menyorot wajah Ibu Tara. Nyonya itu memiliki senyum menawan, rambut yang ditata rapi, dan aura otoritas yang jelas. Diperkirakan usianya sama dengan wanita yang dilihat Rima tadi malam. Rima membandingkan foto buram di pinggir jalan dengan foto high resolution dari acara pertunangan itu. Bentuk wajah, garis rahang yang tegas. Bahkan cara wanita itu menyampirkan tas tangannya yang tadi malam terlihat sekilas. Pukulan ketiga datang. Ini bukan gundik sembarangan. Itu adalah Nyonya Adelia, calon ibu mertua dari Wira, adik kandung ARSA. Wanita yang sebentar lagi akan menjadi besan keluarga suaminya. Pikiran Rima terasa kosong sejenak, sebelum ledakan tawa getir dan histeris memenuhi ruangan. Pengkhianatan ini bukan hanya antara suami dan istri. Ini adalah kekacauan yang akan mencoreng seluruh jaringan keluarga dan bisnis mereka. ARSA berselingkuh dengan Nyonya Adelia, dan Nyonya Adelia sebentar lagi akan berbesan dengan ARSA. Ini adalah drama yang jauh lebih kotor, lebih rumit, dan lebih berbahaya dari yang Rima bayangkan. Rima menghapus air matanya. Seluruh emosi kini mengering. Tiba-tiba, dia merasa memiliki kendali penuh. Rasa sakit yang mendalam telah berevolusi menjadi sebuah kekuatan dingin yang tak tergoyahkan. Dia tidak akan menangis lagi.
Dia tidak akan memohon. Dia akan membalas. Dia meninjau kembali foto itu, sekarang bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai seorang strategis. Foto ini adalah senjata pamungkas. Saat Rima selesai menyusun langkah pertama rencananya, untuk mengorek lebih banyak informasi tentang Nyonya Adelia dan hubungan bisnisnya dengan ARSA, suara kunci berputar di pintu depan terdengar. ARSA sudah pulang. Rima segera berbaring di tempat tidur, memejamkan mata, memaksakan napasnya agar teratur. ARSA masuk, mencium kening Rima yang dingin sekilas, sebuah ritual kosong yang selalu dilakukannya. Sudah tidur, sayang? Maaf, meetingnya molor sekali. Aku lelah, bisiknya. Suaranya terdengar palsu dan kelelahan. Rima hanya menggumam pelan. Di kegelapan, matanya terbuka, menatap punggung suaminya yang sedang berganti pakaian. Malam ini, ARSA tidak hanya membawa pulang aroma parfum gundiknya, tetapi juga kebohongan yang berbau busuk. Rima tahu, mulai sekarang, dia akan hidup dalam kebohongan yang lebih besar, sampai dia siap menghancurkan panggung sandiwara yang mereka berdua ciptakan. 3 hari setelah insiden mobil mogok itu, kehidupan Rima di permukaan kembali normal. Mobilnya sudah di bengkel, dan Rima kini menggunakan mobil cadangan. Di rumah, dia memainkan peran sebagai istri yang sedikit lelah tetapi pengertian. Namun, di balik mata Rima yang tenang, otaknya bekerja keras, menyusun setiap potongan teka-teki. ARSA, yang tidak tahu apa-apa, tampak sedikit lebih perhatian, mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin karena kelegaan bahwa Rima tidak mencurigai apapun. Puncaknya terjadi pada hari Jumat malam, saat keluarga ARSA mengadakan makan malam formal untuk menyambut keluarga calon besan mereka, keluarga Nyonya Adelia. Acara tersebut diadakan di sebuah restoran mewah yang menjanjikan privasi, khusus untuk Wira, adik ipar Rima, dan tunangannya, Tara. Sejak Rima melangkah ke ruangan privat itu, ketegangan fisik yang ia rasakan melebihi kecemasan sebelum presentasi klien terbesar. Jantungnya berdebar-debar seolah ia baru saja berlari maraton. Tara, tunangan Wira, menyambut mereka dengan senyum manis dan memperkenalkan orang tuanya. Dan di sanalah ia berdiri, Nyonya Adelia, sosok yang sama anggunnya, sama memesonanya, tetapi kini mengenakan blazer sutra formal dan bukan jaket kulit gelap. Rima, ARSA, ini mama saya, Adelia. Dan ini papa, Pak Herman, ujar Tara dengan bangga. Rima memaksakan senyum tulus, yang terasa seperti topeng berat di wajahnya. Dia mengulurkan tangan. Saat tangannya menyentuh tangan Nyonya Adelia yang dingin, Rima merasakan sensasi aneh, seolah ia sedang berjabat tangan dengan musuh terbesarnya. Nyonya Adelia membalas sapaan Rima dengan kehangatan sosialita yang sempurna. Senyumnya tidak mencapai matanya, namun terlihat meyakinkan bagi semua orang di ruangan itu. Senang sekali akhirnya bertemu langsung. Rima, ARSA sering bercerita tentang keahlianmu di bidang desain, kata Nyonya Adelia, suaranya halus dan berwibawa. ARSA yang berdiri di samping Rima, memberikan anggukan hormat. Rima memperhatikan ARSA dengan saksama. ARSA tidak tampak cemas, melainkan terlalu berhati-hati. Pandangannya hanya menyentuh Nyonya Adelia sesaat, lalu segera beralih ke ayah Tara, Pak Herman. Sebuah profesionalisme yang terlalu dipaksakan. Malam itu, Rima menggunakan setiap detik untuk mengamati. Saat semua orang duduk mengelilingi meja makan panjang, Nyonya Adelia duduk di seberang ARSA, sementara Rima duduk di samping suaminya. Posisi yang sempurna untuk mengamati interaksi tersembunyi. Selama hidangan pembuka, Nyonya Adelia berbicara panjang lebar tentang proyek amal yang sedang ia jalankan dan tentang rencananya untuk mendukung Wira dan Tara dalam bisnis mereka. Dia membangun citra sebagai seorang ibu yang suportif dan wanita dermawan. Rima mengakui bahwa Nyonya Adelia adalah manipulator ulung. Saat pelayan mengisi gelas ARSA, tanpa sengaja, tangan Nyonya Adelia dan ARSA bergesekan di bawah meja saat mereka berdua sama-sama meraih serbet. Hanya sepersekian detik, tetapi Rima melihatnya. Sebuah kedutan di rahang ARSA, dan sebuah kilatan pengakuan di mata Nyonya Adelia sebelum wanita itu memalingkan wajahnya dan tertawa renyah menanggapi lelucon ayah Tara.
Rima merasa mual. Perselingkuhan mereka bukan sekadar pertemuan fisik. Itu adalah hubungan yang membutuhkan pertukaran fisik, bahkan di tengah acara keluarga yang suci. Fokus Rima kemudian beralih ke sisi bisnis. Pak Herman, suami Nyonya Adelia, adalah seorang pengusaha di bidang manufaktur. Tetapi, pada pertengahan makan malam, topik beralih ke proyek real estate yang baru. Kami sedang menjajaki pengembangan di area Sentul, ujar Pak Herman. Oh, kebetulan sekali. Sela ERSA dengan nada yang terlalu cepat. Kami di Grahana Property juga sedang mempertimbangkan investasi di sana. Aku dengar, Nyonya Adelia, Anda punya koneksi yang cukup kuat di sana. Nyonya Adelia tersenyum misterius. Relasi lama, ERSA. Saya mengenal beberapa pihak pengembang lahan di sana. Kalau kamu tertarik, mungkin kita bisa bicara santai suatu hari. Bisnis adalah bisnis, meskipun kita sebentar lagi menjadi keluarga. Ini adalah petunjuk penting. Koneksi bisnis. Ini menjelaskan mengapa ERSA berani mengambil risiko selingkuh dengan calon besan adiknya. Mungkin perselingkuhan ini bukan hanya tentang gairah, tetapi tentang kekuatan dan akses. Nyonya Adelia, dengan koneksi lamanya, adalah kunci bagi proyek baru ERSA. ERSA mempertaruhkan pernikahan dan hubungan keluarganya demi kontrak besar. Rima tersenyum kecil, lalu bertanya kepada Nyonya Adelia. Anda dan ERSA tampaknya sudah sering berdiskusi tentang Sentul, ya? Sebelum ini, kami belum pernah mendengar tentang proyek ini dari ERSA. Pertanyaan Rima menusuk langsung, namun nadanya tetap manis dan penuh rasa ingin tahu. Nyonya Adelia sedikit tersentak, tetapi segera pulih. Oh, tidak sering, Rima. Hanya sekilas di beberapa acara. Kami berada di lingkaran sosial yang sama. Tentu saja, suamimu adalah pengusaha yang ambisius. ERSA menyikut Rima dengan lembut di bawah meja. Senyumnya tegang. Rima terlalu sibuk dengan desain interior. Dia tidak mengikuti detail proyekku. Rima mengangguk. Itu benar. Aku lebih suka yang indah dan teratur. Seperti pernikahan Wira dan Tara. Aku pastikan tidak ada yang bisa mengacaukan kebahagiaan mereka. Kalimat itu, yang diucapkan Rima dengan tatapan lurus ke mata Nyonya Adelia, membawa beban yang jauh lebih berat dari sekadar ucapan basa-basi. Itu adalah peringatan tersembunyi, sebuah deklarasi perang tanpa kata-kata. Nyonya Adelia membalas tatapan itu, senyumnya memudar sesaat, digantikan oleh kerutan tipis di dahinya. Ia menyadari ada sesuatu yang salah. Ada ketajaman yang menakutkan di mata Rima yang baru ia lihat. Saat malam berakhir, Rima telah mengumpulkan 3 hal vital. Konfirmasi visual bahwa Nyonya Adelia adalah gundik suaminya, bukti adanya ikatan bisnis rahasia, dan pengetahuan bahwa Nyonya Adelia adalah wanita yang sangat mementingkan citra publik dan kekuatan. Di mobil dalam perjalanan pulang, ERSA mengomentari, "Kamu banyak diam malam ini, sayang. Kurang enak badan." Rima tersenyum, senyum yang terasa dingin di bibirnya. Tidak, ERSA. Aku hanya sedang mengamati bagaimana rumitnya jaringan keluarga dan bisnis. Aku rasa, ada banyak hal menarik di balik permukaan yang perlu aku pelajari. ERSA tertawa canggung. Jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh. Fokus saja pada desainmu. Rima memejamkan mata. Tidak ada yang aneh-aneh. ERSA. Aku hanya fokus pada kehancuranmu. Rencana itu kini terasa nyata, seperti cetak biru yang siap dieksekusi, dan ia tahu langkah selanjutnya adalah membongkar jaringan rahasia Nyonya Adelia. Rima bangun keesokan harinya dengan perasaan yang aneh. Rasa kehilangan yang mendalam telah digantikan oleh fokus yang dingin dan tajam. Dia tidak lagi memandang ERSA sebagai suami yang dicintai, melainkan sebagai target utama dalam sebuah operasi intelijen. Di matanya, Nyonya Adelia adalah mitra konspirasi, dan Rima adalah arsitek kehancuran mereka. Rima memutuskan untuk mengambil cuti 2 hari, beralasan ada proyek mendesak yang membutuhkan isolasi penuh. ERSA, yang terlalu sibuk dengan proyek Sentul yang baru ia diskusikan secara terbuka, tidak terlalu mempermasalahkan. Itu memberinya kebebasan penuh.
Langkah pertama Rima adalah membongkar lapisan kehidupan ganda Nyonya Adelia. Rima menggunakan semua akses dan koneksinya di lingkaran sosial dan bisnis properti elit. Meskipun pekerjaannya adalah desain, ia tahu bagaimana cara mendapatkan informasi. Rima menghubungi beberapa kenalan lama dari komunitas sosialita dan mantan klien properti yang memiliki hubungan dengan keluarga Adelia. Dia menggunakan pertanyaan yang terdengar polos dan penuh rasa ingin tahu. Aku dengar Nyonya Adelia sekarang aktif sekali, ya? Dia pasti wanita yang sangat berpengaruh. Informasi yang ia kumpulkan mulai mengalir, membentuk gambaran yang lebih utuh dan jauh lebih jahat dari yang ia duga. Nyonya Adelia, atau Adelia Wiranata, adalah wanita yang memiliki reputasi sempurna. Dia adalah ketua yayasan amal yang bergerak di bidang pendidikan, seorang kolektor seni yang dihormati, dan, yang paling penting, istri dari Pak Herman, seorang konglomerat manufaktur yang sangat dihormati. Citranya di mata publik adalah The Iron Lady, wanita yang memegang kendali di belakang suaminya. Namun, Rima juga menemukan celah. Pak Herman ternyata sedang sakit-sakitan. Selama 2 tahun terakhir, dia sering berada di luar negeri untuk perawatan, meninggalkan kendali bisnis dan koneksi sosial kepada Nyonya Adelia. Seorang mantan rekan kerja ARSA, yang tidak menyukai ARSA, dengan mudah memberikan Rima informasi penting tentang sifat bisnis suaminya. ARSA, meskipun ambisius, memiliki masalah likuiditas yang kronis. Proyek Grahana Properti yang ia pimpin membutuhkan investasi besar untuk proyek real estate di Sentul, tetapi ia kekurangan izin dan akses ke lahan kunci. ARSA itu pandai bersilat lidah, Rim. Tapi dia butuh backdoor untuk Sentul. Dan aku dengar, Nyonya Adelia ini adalah backdoor itu, kata sumber Rima tanpa sengaja, tanpa mengetahui konteks perselingkuhan, kekuatan dan akses. Rima merangkum semuanya dalam 2 kata itu. Perselingkuhan ini adalah transaksi bisnis, dibungkus dalam keintiman terlarang. ARSA menjual kesetiaannya demi akses dan modal. Nyonya Adelia menjual koneksinya demi gairah, atau mungkin bahkan demi mengamankan kepentingannya sendiri jika suaminya meninggal. Rima kemudian beralih ke senjata utamanya, ponselnya. Foto-foto buram itu perlu dibersihkan. Dia menggunakan aplikasi profesional yang biasa ia gunakan untuk membersihkan foto desain interior yang minim cahaya. Hasilnya, meskipun tidak sempurna, jauh lebih jelas. Wajah ARSA dan Nyonya Adelia, pelukan mereka yang erat, dan cincin di jari Nyonya Adelia terlihat jelas. Rima juga menemukan fakta lain yang mengejutkan. Melalui pelacakan plat nomor mobil mewah Nyonya Adelia yang ia ingat, Rima mengetahui bahwa mobil itu terdaftar atas nama sebuah perusahaan holding kecil yang dimiliki oleh Nyonya Adelia secara pribadi, bukan oleh Pak Herman. Rima menyadari mengapa Nyonya Adelia memilih lokasi pertemuan yang begitu tersembunyi. Area itu dekat dengan sebuah gudang logistik tua yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur Pak Herman. Itu adalah tempat yang sempurna untuk bertemu, tersembunyi dari mata paparazzi sosialita dan jauh dari rumah mereka. Rima duduk di ruang kerjanya, menatap mind map yang ia buat. Di tengahnya, ada 2 nama, ARSA dan Adelia. Motif ARSA, akses lahan dan modal untuk proyek Sentul. Dia butuh Nyonya Adelia untuk membuka pintu yang ditutup oleh Pak Herman. Motif Adelia, mendapatkan gairah dan mungkin memastikan ARSA, seorang pengusaha muda yang ambisius, berada di bawah kendalinya. Ini adalah investasi kekuasaan. Korban sampingan, Wira dan Tara. Kebahagiaan mereka, yang sebentar lagi akan berbesan dengan kedua pelaku perselingkuhan ini. Rima harus bergerak dengan sangat hati-hati. Jika dia langsung membongkar perselingkuhan ini, ARSA mungkin akan mengalami kerugian finansial, tetapi Nyonya Adelia akan dengan mudah menyangkal, menggunakan citra publiknya yang sempurna untuk menghancurkan kredibilitas Rima. Rima akan dicap sebagai istri yang cemburu dan gila. Dia harus memukul Nyonya Adelia di bagian yang paling sensitif, citra dan kontrol. Saat ARSA kembali dari perjalanannya ke Sentul, Rima menyambutnya dengan senyum hangat dan secangkir kopi. "Bagaimana proyeknya, sayang?" tanya Rima, suaranya manis dan polos. "Jalan. Ada beberapa kendala dengan perizinan.
Tapi aku sudah menghubungi Nyonya Adelia. Dia bilang akan membantu menghubungkan dengan beberapa kenalannya di birokrasi kota. Wanita itu sangat efektif, jawab ARSA, menghela napas lega. Rima meneguk kopinya. Matanya berkilat dingin. Bagus kalau begitu. Aku senang kamu punya partner bisnis yang sangat suportif, ujarnya, menekankan kata partner. ARSA menatapnya dengan pandangan curiga. Tetapi Rima hanya tersenyum lebih lebar. Tentu saja. Bisnis adalah bisnis. Oh, ngomong-ngomong, aku dengar Nyonya Adelia akan mengadakan pesta amal besar di yayasannya bulan depan. Semua sosialita akan datang. Aku sudah menyumbang atas nama kita, sebagai dukungan untuk Tara dan Wira. Kamu tidak keberatan, kan? ARSA, terperangkap antara rasa bersalah dan keharusan menjaga citra, hanya mengangguk setuju. Ya, tentu saja. Itu ide yang bagus. Rima tahu, pesta amal Nyonya Adelia akan menjadi panggung yang sempurna. Balas dendam terbaik tidak dilakukan di kegelapan. Itu dilakukan di bawah sorotan lampu yang paling terang. Rima telah memilih panggung, dan kini ia hanya perlu memastikan skenarionya sempurna. Sejak malam di mana Rima menyadari bahwa pesta amal Nyonya Adelia adalah panggung yang dipilihnya, setiap tindakannya menjadi terukur dan penuh perhitungan. Rasa sakit hati tidak hilang, tetapi ia telah menjadi bahan bakar yang stabil, mendorong Rima dalam proses perencanaan yang dingin dan logis. Ia menyebut rencananya ini sebagai proyek disrupsi. Rima memulai fase pengintaian. Bukan lagi pengintaian fisik di pinggir jalan, melainkan digital. Mengingat latar belakang pekerjaannya yang mengharuskannya tahu tentang jaringan sosialita dan bisnis properti, Rima tahu betul cara membaca pola. Ia mulai memantau media sosial ARSA dan Nyonya Adelia, mencari kode rahasia atau interaksi tersembunyi. Dia menemukan pola yang jelas. Nyonya Adelia dan ARSA berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan terenkripsi yang umum digunakan di kalangan bisnis. Rima, dengan keterampilan teknisnya yang cukup baik dan akses fisik ke ponsel ARSA, ketika suaminya tertidur, berhasil memasang perangkat lunak sederhana yang mencatat metadata panggilan dan waktu pertemuan mereka, tanpa perlu membaca isi pesan. Data itu mengkonfirmasi setidaknya 3 pertemuan rahasia dalam seminggu terakhir. Semuanya bertepatan dengan alasan meeting larut dari ARSA. Bukti utamanya, 3 foto buram dari malam mobil mogok, telah ia perkuat menggunakan perangkat lunak desain. Rima mencetak foto-foto itu dalam kualitas tinggi dan menyimpannya dalam save deposit box pribadinya. Salinan digitalnya dienkripsi berlapis-lapis dan disimpan di cloud storage yang hanya ia ketahui sandinya, jauh dari jangkauan digital ARSA. Ini adalah paket bukti yang akan menghancurkan citra publik Nyonya Adelia. Target Rima adalah 2 sisi. Pertama, menghancurkan citra Nyonya Adelia sebagai wanita besi yang bermoral sempurna. Kedua, menghancurkan akses dan proyek sentul ARSA, yang merupakan motif utama pengkhianatan itu. Untuk target pertama, pesta amal Nyonya Adelia menjadi titik fokus. Pesta itu adalah puncak karir sosialita Nyonya Adelia. Menghancurkannya di sana sama dengan mencabut mahkota darinya. Rima mulai menyusun cara untuk membocorkan informasi itu pada saat yang paling berdampak. Bocoran itu harus terjadi secara bersamaan kepada 3 pihak kunci. Pak Herman, suami Nyonya Adelia meskipun sedang sakit, Pak Herman adalah pemegang saham mayoritas. Mengetahui istrinya tidak setia dan menggunakan koneksi bisnisnya untuk tujuan pribadi akan memicu respons finansial yang cepat. Petinggi proyek sentul, para investor yang akan bekerja sama dengan ARSA, yang sangat menghargai integritas dan reputasi. Lingkaran sosialita utama, orang-orang yang paling peduli dengan gosip dan citra, yang akan memastikan berita ini menyebar seperti api. Namun, saat menyusun daftar target, Rima harus menghadapi dilema etis terbesarnya, Wira dan Tara. Wira adalah adik iparnya, yang selalu baik padanya. Tara, calon istri Wira, adalah korban tak bersalah dari kekotoran ibu dan calon kakak iparnya. Menghancurkan Nyonya Adelia sama saja dengan menghancurkan pernikahan Wira. Karena siapa yang mau menikah dengan anak dari seorang publik figur yang reputasinya hancur karena perselingkuhan?
Rima menghabiskan satu malam tanpa tidur untuk memikirkan ini. Ia menyadari bahwa membalas dendam secara total berarti mengorbankan Wira dan Tara. Setelah pergolakan batin yang panjang, Rima menemukan jalan tengah. Balas dendam harus memukul target, tetapi memberikan Wira dan Tara pilihan. Rima memutuskan untuk tidak menyerang Nyonya Adelia secara langsung kepada Tara. Sebaliknya, ia akan memastikan kebenaran mencapai telinga Wira terlebih dahulu, secara anonim, beberapa jam sebelum pengungkapan publik. Wira akan punya waktu untuk memilih antara mencintai Tara dan menerima aib ibunya, atau membatalkan pernikahan demi menyelamatkan nama keluarganya sendiri. Keputusan akan berada di tangan Wira, bukan di tangan Rima. Sementara itu, untuk mengamankan dirinya sendiri dari kerugian finansial, Rima diam-diam mulai berkonsultasi dengan pengacara perceraian terbaik di kota, berkedok konsultasi untuk temannya. Dia memastikan bahwa, begitu dia menarik pelatuk balas dendam, dia memiliki perjanjian pranikah dan aset-aset yang harus dia pertahankan. ARSA semakin sering bepergian, sibuk mengejar perizinan dan pendanaan yang dijanjikan Nyonya Adelia. Rima, dengan senyum manisnya, mengemas koper ARSA, memastikan semua kebutuhan bisnisnya terpenuhi. "Kamu terlihat sangat bersemangat tentang proyek ini, ARSA," kata Rima suatu pagi, menyajikan kopi. "Harus. Sayang. Ini adalah jackpot kita." Dan Nyonya Adelia sungguh luar biasa. Dia membuka semua pintu yang tertutup. Jawab ARSA. Matanya berkilat ambisi. Rima membalas. "Aku yakin. Aku hanya berharap pintu-pintu itu tidak akan menutup kembali tiba-tiba. ARSA. Karena, di bisnis, reputasi adalah segalanya." ARSA tidak menyadari nada peringatan tersembunyi itu. Dia hanya melihat istrinya yang suportif. Rima menyelesaikan rencananya. Proyek disrupsi akan dieksekusi tepat pada malam pesta amal Nyonya Adelia. Malam itu, Rima tidak akan hanya muncul sebagai istri ARSA. Dia akan muncul sebagai malaikat maut, siap menuai apa yang telah ditabur ARSA dan Nyonya Adelia. Periode 2 minggu menjelang pesta amal Nyonya Adelia adalah waktu yang paling menegangkan bagi Rima. Dia harus mempertahankan wajahnya yang ceria dan penuh kasih sayang, sementara di dalam hati, dia sedang menghitung mundur menuju kehancuran total. Ini adalah fase penempatan umpan, memastikan kedua targetnya, ARSA dan Nyonya Adelia, berada di posisi yang tepat untuk menerima pukulan telak. Rima memulai dengan ARSA. Sasaran pertamanya adalah membuat ARSA secara tidak sengaja mengkompromikan dirinya di depan tim investasinya sendiri. Rima tahu bahwa ARSA sedang menyiapkan presentasi penting untuk investor proyek Sentul. ARSA sangat bangga dengan data dan angka yang ia kumpulkan, sering meninggalkannya terbuka di tablet kerjanya. Suatu malam, setelah ARSA tertidur karena kelelahan setelah seharian mengejar dokumen perizinan yang diurus Nyonya Adelia, Rima dengan hati-hati mengambil tabletnya. Dia tidak menyentuh data keuangan utama. Yang ia ubah adalah data sekunder yang penting, jadwal pembayaran untuk pembebasan lahan tertentu dan angka proyeksi keuntungan dalam jangka waktu 2 tahun pertama, sebuah perubahan kecil namun strategis, yang jika terungkap, akan membuat ARSA terlihat ceroboh atau, lebih buruk, tidak kompeten di mata investor. Keesokan harinya, ARSA bergegas ke kantor dengan tergesa-gesa. Rima memberinya pelukan perpisahan yang hangat. "Semoga presentasimu lancar. Sayang. Ingat, fokus pada angka di Sentul, itu kuncinya." Bisik Rima. Ironi dalam kata-katanya tersembunyi dengan sempurna. Tentu saja, presentasi ARSA hari itu tidak berjalan lancar. Rima menerima pesan singkat dari Wira, yang kebetulan hadir di pertemuan sebagai support moral. "Kak, presentasi ARSA sedikit kacau. Angka proyeksinya salah di 2 slide utama." Dia terlihat sangat panik. Rima merasakan kepuasan yang dingin. Ini adalah langkah pertama, menanamkan benih keraguan terhadap integritas profesional ARSA di mata lingkaran bisnis. ARSA akan menyalahkan kelelahan atau glitch pada sistem, tetapi investor akan mengingat kejanggalan itu. Langkah kedua adalah menjangkau Nyonya Adelia, membuat wanita itu panik sebelum pengungkapan besar. Rima mengatur pertemuan pura-pura, dengan dalih membahas dekorasi untuk pesta amal.
Mereka bertemu di sebuah kafe privat di tengah kota. Nyonya Adelia, mengenakan pakaian desainer yang mencolok, duduk dengan aura kekuasaan yang biasa. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu. Rima, aku tahu kamu sibuk, kata Nyonya Adelia. Sikapnya ramah, tetapi matanya mengukur Rima. Tentu, Nyonya Adelia. Ini untuk Amal, dan juga untuk Wira dan Tara. Jawab Rima, senyumnya tidak goyah sedikit pun. Setelah membahas detail-detail dekorasi yang tidak penting, Rima menyandarkan punggungnya dan menatap lurus ke mata Nyonya Adelia. Ngomong-ngomong, Nyonya Adelia, aku sangat mengagumi betapa tangguhnya Anda. Mengatur yayasan, menjaga citra, dan sekaligus menjalankan bisnis di belakang Pak Herman. Itu butuh energi yang luar biasa. Nyonya Adelia tersenyum tipis, menerima pujian itu. Kita harus bisa menyeimbangkan. Rima, dunia bisnis kejam. Sangat kejam. Rima setuju. Terutama ketika melibatkan blackmail atau pengkhianatan kepercayaan. Contohnya, jika suami seseorang menggunakan koneksi backdoor dari wanita lain untuk mendapatkan akses lahan. Nyonya Adelia tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya. Ekspresinya membeku. Kehangatan sosialita itu menghilang, digantikan oleh kewaspadaan predator. Aku tidak yakin kamu bicara tentang apa, Rima. Rima mengambil tas tangannya dan mengeluarkan amplop kecil berwarna gelap. Di dalamnya, Rima sengaja menaruh satu lembar foto yang paling jelas. Foto buram yang sudah diperbaiki, menunjukkan ARSA dan Nyonya Adelia dalam pelukan intim di kegelapan. Rima mendorong amplop itu perlahan ke seberang meja. Aku yakin Anda tahu tentang apa. Nyonya Adelia. Saya menemukannya 3 minggu lalu, saat mobil saya mogok di Jalan Duta Raya. Kebetulan sekali, saya melihat mobil sedan mewah abu-abu itu di sana. Saya pikir itu adalah takdir yang jahat. Nyonya Adelia menarik napas tajam. Tangannya yang terawat gemetar saat menyentuh amplop itu, tetapi ia tidak membukanya. Dia menatap Rima dengan kebencian dan kepanikan yang tersembunyi. Apa maumu? Nyonya Adelia berbisik dingin. Suaranya mengandung ancaman. Saya tidak meminta uang. Nyonya Adelia, saya hanya ingin keadilan, jawab Rima. Suaranya tetap tenang dan berwibawa. Anda berselingkuh dengan suami saya, menggunakan koneksi Anda untuk merusak keuangan keluarga saya, dan Anda hampir menjadi besan adik ipar saya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika kamu berpikir bisa menghancurkanku, kamu salah, desis Nyonya Adelia. Aku bisa membuatmu terlihat gila. Aku bisa bilang foto itu palsu. Kamu tidak akan punya apa-apa. Rima tersenyum. Senyum yang menjanjikan kehancuran. Mungkin. Tapi sebelum itu, Anda akan kehilangan citra, yayasan, dan yang paling penting, kendali atas proyek Sentul. Saya tidak akan membocorkan ini sekarang. Saya akan menunggu pesta amal Anda. Itu adalah panggung yang sempurna. Rima berdiri, merapikan gaunnya. Pertimbangkan ini, Nyonya Adelia. Jika Anda mau, Anda bisa membatalkan semua kerjasama bisnis dengan ARSA dan memastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun dari proyek Sentul. Itu akan sedikit meringankan rencana balas dendam saya. Jika tidak, saya akan membagikan paket bukti ini kepada semua orang penting, termasuk Pak Herman dan Wira, tepat saat Anda memberikan pidato di atas panggung. Rima meninggalkan kafe itu dengan langkah mantap, meninggalkan Nyonya Adelia dalam kepanikan yang tertahan dan amplop berisi bukti di atas meja. Rima tahu, Nyonya Adelia sekarang sedang menghadapi dilema, menyelamatkan citranya atau menyelamatkan bisnis ARSA. Apapun pilihannya, Rima telah berhasil menarik garis perang, dan sekarang, permainannya hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah pertemuan konfrontatif di kafe, Nyonya Adelia tidak memberikan tanggapan apapun. Keheningan itu sendiri adalah sebuah respons, dan itu menakutkan. Rima tahu, bagi wanita sekelas Nyonya Adelia, diam berarti dia sedang merencanakan sesuatu. Dia tidak memilih untuk membatalkan kerjasama dengan ARSA, yang berarti dia telah memilih untuk bertarung. Dia memilih untuk mempertaruhkan segalanya, termasuk reputasi yang ia bangun dengan susah payah. Selama seminggu berikutnya,
Rima mengamati ARSA dengan cermat. ARSA tampak gelisah. Dia sering menelepon, beralasan untuk urusan bisnis. Tetapi Rima mendengar nada frustrasi dalam suaranya. Aku tidak mengerti, Rim. Tiba-tiba saja birokrasi di sana dipersulit. Semua koneksi yang dijanjikan Nyonya Adelia seolah-olah menghilang. Dia bilang dia sedang sibuk dengan pesta amalnya. Keluh ARSA suatu malam di telepon, saat ia berada di luar kota. Rima tahu itu bukan birokrasi yang sulit. Itu adalah tangan dingin Nyonya Adelia yang bekerja. Wanita itu sedang menarik ulur. Dia tidak membatalkan proyek Sentul secara langsung untuk menghindari kecurigaan, tetapi dia mengeremnya. Tujuannya jelas, untuk menekan Rima agar diam. Nyonya Adelia berpikir, jika Rima melihat ARSA menderita, Rima akan merasa puas dan membatalkan rencananya demi menyelamatkan sisa-sisa pernikahan mereka. Namun, Nyonya Adelia salah membaca Rima. Rima tidak lagi ingin menyelamatkan pernikahannya. Dia hanya ingin keadilan yang tuntas. Tindakan Nyonya Adelia yang setengah-setengah itu justru memperkuat tekad Rima. Pengungkapan harus terjadi. 3 hari sebelum pesta amal, Rima melaksanakan fase yang paling sensitif dari rencananya, melindungi Wira dan Tara. Dia tidak ingin Wira tahu kebenaran ini dari gosip yang meledak di media sosial, atau dari pidato yang kacau. Wira berhak tahu sebelum kehancuran itu terjadi. Rima membuat akun email baru yang sangat tersembunyi. Dia menyusun sebuah email singkat, formal, dan tidak emosional, ditujukan hanya kepada Wira. Isi email itu hanya berisi beberapa kalimat. Wira, ini informasi yang sangat sensitif dan berkaitan dengan masa depan pernikahanmu. Sebelum pesta amal Ibu Tara, saya mohon Anda meluangkan waktu untuk mengecek sebuah lokasi. Rima kemudian menyertakan detail teknis yang spesifik, koordinat GPS dan alamat detail gudang logistik tua di Jalan Duta Raya, lokasi persis tempat ARSA dan Nyonya Adelia biasa bertemu. Di bagian lampiran, Rima menyertakan satu foto. Bukan foto pelukan yang intim, tetapi foto buram yang ia ambil saat ARSA dan Nyonya Adelia berdiri berdekatan di bawah cahaya remang-remang, yang menunjukkan mobil sedan mewah abu-abu milik Nyonya Adelia yang diparkir miring di kegelapan. Foto itu tidak secara eksplisit menunjukkan perselingkuhan, tetapi menanamkan kecurigaan yang cukup kuat bahwa Nyonya Adelia dan ARSA memiliki pertemuan rahasia di tempat yang tidak semestinya. Ia mengirim email itu tepat pada pukul 2 dini hari, waktu di mana Rima tahu Wira akan bangun untuk salat atau sedang terjaga karena insomnia. Pagi harinya, Rima menerima pesan singkat dari Wira. Kak Rima, ada apa ini? Maksudnya apa? Rima tidak membalas. Dia tahu Wira salah mengira bahwa email itu berasal darinya, atau setidaknya seseorang yang dekat dengannya. Rima harus bersikap biasa saja. Saat sarapan, Wira datang ke rumah mereka. Matanya terlihat bengkak karena kurang tidur, dan dia tampak cemas. Kak Rima, kamu tahu sesuatu tentang ARSA dan Tante Adelia? Aku dapat pesan aneh. Rima menatap Wira dengan ekspresi polos dan khawatir. Pesan aneh apa? Wira? Aku baru tahu mereka bekerja sama untuk proyek Sentul. Kamu harus hati-hati. Bisnis KARSA akhir-akhir ini sangat stres. Rima sengaja mendorong Wira untuk bertanya langsung pada ARSA atau menyelidiki hubungannya dengan Tara. Wira, yang merasa tidak enak, akhirnya mengurungkan niatnya untuk membahasnya dengan Rima. Wira, sekarang bola ada di tanganmu. Kau harus mencari kebenaranmu sendiri, pikir Rima dalam hati. 2 hari kemudian, hari pesta amal tiba. Rima telah menyiapkan gaun malamnya, yang dipilih dengan hati-hati. Gaun itu berwarna merah anggur, elegan, dan mencolok. Gaun yang menunjukkan kekuatan, bukan kesedihan. Saat Rima berdandan, ARSA memasuki kamar, mengenakan tuksedonya. ARSA terlihat gugup, bukan karena perselingkuhan, tetapi karena ketidakpastian proyek Sentul. Kita harus memastikan Nyonya Adelia senang malam ini. Rim, jaga sikapmu. Bisnis ini segalanya bagiku. ARSA mengingatkan. Rima menoleh. Senyumnya dingin. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. ARSA.
Aku akan memastikan semua orang tahu siapa Nyonya Adelia malam ini. ARSA tersenyum lega. Salah mengartikan kata-kata Rima sebagai dukungan. Itu istriku. Selalu suportif. Tepat sebelum mereka berangkat, Rima mengambil tas tangannya. Di dalamnya, selain lipstik dan ponsel, tersimpan sebuah flash drive kecil yang terenkripsi. Di dalamnya berisi paket bukti lengkap, termasuk foto resolusi tinggi, catatan waktu pertemuan, dan data perusahaan pribadi Nyonya Adelia. Ini adalah amunisi. Rima siap untuk pertempuran terakhirnya. Saat ia melangkah keluar dari rumah, Rima tahu, ini adalah kali terakhir ia berjalan berdampingan dengan ARSA sebagai pasangan yang terikat, sebelum ia menghancurkan ikatan itu hingga berkeping-keping. Grand Ballroom di Hotel Bintang 5 itu berkilauan di bawah sorotan lampu kristal. Pesta amal yang diselenggarakan oleh Yayasan Nyonya Adelia adalah puncak dari kalender sosialita. Meja-meja bundar dipenuhi oleh para investor, pejabat, sosialita kelas atas, dan tentu saja, keluarga besar yang akan segera berbesan, keluarga ARSA dan keluarga Adelia. Musik jazz mengalun elegan, menciptakan suasana kemewahan yang tenang, kontras dengan badai yang akan segera pecah. Rima melangkah masuk berdampingan dengan ARSA. Gaun merah anggurnya yang elegan dan berani menarik perhatian, membuatnya terlihat menonjol. ARSA, yang mengenakan tuxedo, tampak tegang dan terus-menerus melirik ke arah Nyonya Adelia, yang berdiri di panggung kecil, menyambut tamu dengan senyum sempurna. Nyonya Adelia, dalam balutan gaun berwarna biru safir, terlihat seperti ikon kesempurnaan. Dia sesekali memberikan instruksi kepada Tara, yang tampak sibuk mengurus detail acara bersama Wira. Malam itu, Rima menyapa banyak orang. Senyumnya begitu meyakinkan sehingga tidak ada yang bisa menduga niatnya. Dia memastikan untuk berbicara singkat dengan beberapa tokoh penting. Kolega bisnis ARSA yang sebelumnya menghadiri presentasi yang kacau, serta beberapa sosialitas senior yang dikenal suka bergosip. Wira dan Tara mendekati mereka. Wajah Wira terlihat sedikit pucat, dan matanya menunjukkan kelelahan. Kak Rima, Kak ARSA, syukurlah kalian datang, ujar Wira. Matanya tertuju pada Rima dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Rima tahu, Wira telah menyelidiki. Mungkin Wira sudah pergi ke gudang logistik tua itu dan menemukan petunjuk, atau setidaknya konfirmasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Tentu, Wira, kami tidak akan melewatkan malam penting bagi Mama Tara. Dia benar-benar wanita yang luar biasa. Rima membalas, menatap langsung ke mata Wira, mengirim pesan tersembunyi yang tegas. Aku sudah memberimu petunjuk. Kau harus bersiap. Wira mengangguk perlahan. Ekspresinya dipenuhi dilema yang mendalam. Saat acara mencapai puncaknya, Nyonya Adelia naik ke podium untuk memberikan pidato utama. Lampu sorot menimpanya, menyinari wajahnya yang dihiasi senyum penuh kemenangan. Di belakangnya, layar besar menampilkan logo yayasan dan kalimat motivasi tentang integritas dan kejujuran. Ironi yang menusuk bagi Rima. Rima merasakan adrenalinnya melonjak. Sekarang adalah waktunya. ARSA, yang duduk di samping Rima, menghela napas lega. Bagus. Tidak ada yang aneh. Setelah ini aku akan bicara sebentar dengan Adelia soal Sentul. Nyonya Adelia memulai pidatonya dengan penuh percaya diri, berbicara tentang pentingnya kejujuran dalam beramal, tentang peran wanita dalam keluarga, dan tentang kebahagiaan menyambut Wira sebagai calon menantu. Saat Nyonya Adelia mencapai bagian penutup, mengucapkan terima kasih kepada semua sponsor, termasuk menyebut gerhana properti milik ARSA, Rima bangkit dari kursinya. Langkahnya tenang dan pasti. ARSA menyenggolnya dengan bingung, tetapi Rima hanya memberikan senyum kecil, menyuruhnya diam. Rima berjalan menuju bagian belakang ballroom, di mana terdapat panel kontrol teknis untuk audio visual. Dia tahu bahwa panitia telah menyiapkan laptop cadangan di sana untuk mengontrol slide. Rima dengan cepat mendekati teknis yang sedang lengah, tersenyum dan berkata, "Maaf, bisakah saya sebentar? Saya ingin memeriksa logo yang baru saja kami kirim dari Grahana. ARSA ingin memastikan resolusinya bagus." Teknisi itu, terbiasa dengan permintaan menit-menit terakhir dari para donatur utama, mengangguk.
Rima mengeluarkan flash drive kecil yang tersembunyi di tasnya. Dengan kecepatan yang menakutkan, dia menyalin paket bukti yang terenkripsi ke desktop laptop kontrol, membukanya, dan menyisipkannya ke dalam playlist tayangan slide ucapan terima kasih di urutan terakhir, setelah semua slide yayasan. Dia menyapanya dengan judul file sederhana, fakta tersembunyi, di balik proyek Sentul dan Integritas. Rima kembali ke tempat duduknya, tepat saat Nyonya Adelia berkata, "Dan semoga malam ini menjadi malam yang penuh inspirasi dan berkah bagi kita semua. Terima kasih." Tepuk tangan meriah. Nyonya Adelia tersenyum dan mulai turun dari podium, bersiap untuk sesi foto. Tiba-tiba, musik berhenti. Layar besar di belakang Nyonya Adelia tidak beralih ke logo penutup. Sebaliknya, slide Rima muncul, dengan font tebal berwarna merah darah. Judul, Fakta Tersembunyi, di balik proyek Sentul dan Integritas. Seluruh ruangan terdiam. Nyonya Adelia, yang baru saja melangkah turun, terhenti. Dia berbalik. Matanya membelalak kaget. Slide kedua muncul. Itu adalah foto dengan resolusi tinggi yang telah Rima perbaiki. ARSA dan Nyonya Adelia dalam pelukan intim di kegelapan, diikuti dengan data waktu dan lokasi pertemuan rahasia mereka di gudang logistik. Nyonya Adelia berteriak kecil. Panik. Dia berlari ke arah meja teknisi, sementara ARSA membeku di tempat duduknya. Wajahnya kehilangan semua warna. Para sosialita dan investor mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam drama ini. Rima bangkit dari kursinya lagi. Kali ini berjalan menuju tengah ruangan. Matanya tajam. Tidak ada rasa takut atau ragu. "Ya," kata Rima, suaranya, meskipun tidak dikuatkan oleh mikrofon, terdengar jelas dalam keheningan yang mencekam. "Fakta tersembunyi. Suamiku, ARSA, telah berselingkuh dengan Nyonya Adelia, calon ibu mertua dari adik iparnya, demi mendapatkan koneksi bisnis untuk proyek Sentul. Sebuah transaksi kotor yang dipertaruhkan atas kehancuran dua keluarga." ARSA akhirnya sadar. Dia melonjak dari kursi dan berteriak, "Rima, hentikan. Kau gila." Nyonya Adelia berhasil merebut laptop dari teknisi, mencabut flash drive dan mencoba mematikan proyektor, tetapi kerusakan sudah terjadi. Rima menatap suaminya dengan tatapan dingin, yang menghancurkan jiwa ARSA. "Aku tidak gila, ARSA. Aku hanya membalas. Kau ingin Sentul? Kau mendapatkannya. Tapi harganya adalah segalanya yang kau punya." Tara melihat foto itu, menatap ibunya dengan tatapan ngeri. Wira hanya berdiri di samping Tara. Wajahnya tertunduk. Ternyata, Wira telah pergi ke gudang logistik itu dan telah bersiap untuk kemungkinan ini, tetapi pengungkapan publik ini tetap menghantamnya dengan keras. Saat kekacauan memuncak, Rima melangkah melewati suaminya yang hancur dan Nyonya Adelia yang histeris, meninggalkan ballroom yang kini dipenuhi gosip dan kekacauan. Kartu as telah terbuka. Permainan telah berakhir, dan Rima adalah pemenangnya. Kekacauan di Grand Ballroom berlanjut lama setelah Rima melangkah keluar dengan tenang. Di luar, Rima tidak melarikan diri. Dia hanya menjauhkan diri dari drama fisik. Dia meminta sopir taksi online menjemputnya dan membawanya ke sebuah hotel butik kecil yang sudah ia pesan seminggu sebelumnya, tempat perlindungan rahasia. Saat Rima memasuki kamar hotelnya, ponselnya mulai berdering tanpa henti. Semua panggilan dari ARSA. Dia mengabaikannya. Yang dia buka justru berita online dan unggahan media sosial. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api. Video buram dari proyektor, teriakan Nyonya Adelia, dan pernyataan dingin Rima sudah menjadi viral. Malam itu, Nyonya Adelia yang agung telah resmi menjadi Nyonya Adelia Sang Gundik. Namun, fokus Rima tertuju pada dampak yang lebih besar, bisnis dan keluarga. Keesokan paginya, telepon dari pengacara Rima datang. Pengacara itu sudah menerima instruksi dan paket bukti terperinci dari Rima. "Rima, ini gila. ARSA sudah menghubungi kami. Dia mengancam akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Tapi dengan bukti-bukti yang kamu punya, dia tidak akan menang," ujar pengacaranya. Suaranya terdengar antusias sekaligus terkejut.
Rima membalas dengan tenang. Segera ajukan gugatan cerai. Gunakan pelanggaran kontrak pernikahan dan penyalahgunaan aset perusahaan sebagai dasar. Saya ingin segera mengambil kendali atas saham minoritas saya di Grahana Property. Dalam waktu 24 jam, ARSA bukan hanya menghadapi aib perselingkuhan, tetapi juga ancaman krisis finansial yang nyata. Para investor proyek Sentul, yang sangat menghargai reputasi dan integritas, mulai menarik diri. Angka proyeksi yang telah Rima ubah di awal, bab 6, kini menjadi bukti tambahan, menunjukkan ARSA tidak hanya tidak bermoral tetapi juga ceroboh dalam bisnis. Proyek Sentul yang ambisius itu runtuh seperti kartu domino. Sementara drama perceraian berlangsung, Rima harus menghadapi reaksi keluarganya sendiri. Ibunya menelepon, menangis, menuduh Rima terlalu kejam. Rima mendengarkan, tetapi dia tidak goyah. Dia mempertaruhkan seluruh hidupku dan keluarga untuk koneksi bisnis. Aku hanya memastikan dia membayar harga yang setimbal, jawab Rima. Reaksi Wira dan Tara. Dampak paling menyakitkan terjadi pada Wira. Wira menelepon Rima. Suaranya terdengar hancur, tetapi tidak marah. Kak Rima, kamu sudah tahu, ya? Malam itu, aku sempat ke gudang setelah menerima email aneh itu. Aku melihat mobil Tante Adelia lagi. Aku belum bilang ke Tara. Aku bingung. Aku memberimu pilihan. Wira. Sekarang, apa keputusanmu? Tanya Rima lembut. Wira terdiam lama. Tara, dia sangat hancur. Dia memarahi ibunya. Tetapi dia juga menyalahkan diriku karena tidak melihat ini sebelumnya. Tapi dia tidak mau putus. Dia bilang, ini adalah masalah mama. Bukan masalah pernikahan kami. Rima merasakan kelegaan yang luar biasa. Rencananya, meskipun brutal, telah memberikan Wira dan Tara ruang untuk memilih cinta mereka, terlepas dari kekacauan orang tua. Tara memilih cintanya daripada aib ibunya, dan Wira, setelah pergolakan batin, memutuskan untuk melanjutkan pertunangan. Namun, mereka menunda pernikahan hingga situasi mereda. Kejatuhan Nyonya Adelia. Nyonya Adelia menghadapi konsekuensi yang lebih parah. Citra publiknya hancur total. Yayasan amal miliknya dibekukan, dan para donatur menarik diri massal. Yang terburuk, Pak Herman, suaminya yang sakit, mengirim pengacaranya. Pak Herman, meskipun sakit, memiliki kekuatan hukum dan finansial yang tak terbatas. Dia marah karena istrinya tidak hanya tidak setia, tetapi juga mencoba menggunakan koneksi bisnisnya, milik Pak Herman, untuk kepentingan pribadi dan perselingkuhan. Pak Herman mengajukan gugatan cerai dan mengambil alih semua aset yang dikelola Nyonya Adelia, termasuk perusahaan holding kecil yang memiliki sedan mewah abu-abu gelap itu. Nyonya Adelia, dalam sekejap, kehilangan segalanya. Suami, reputasi, kekuasaan, dan kekayaan. Rima menerima kabar tersebut dengan senyum tipis. Pengkhianatan telah terbayar lunas. ARSA kehilangan proyek Sentul dan aset properti yang ia hargai. Nyonya Adelia kehilangan harga diri dan kekayaan. Rima, yang kini resmi berstatus janda dan memiliki kendali finansial yang aman berkat perjanjian pranikah yang ia paksakan di awal pernikahan, merasa seperti terlahir kembali. Dia tidak lagi istri yang kedinginan, tetapi wanita yang telah membersihkan hidupnya dari kebohongan. Dia menatap ponselnya, di mana foto-foto ARSA dan Nyonya Adelia masih tersimpan. Rima tidak lagi merasakan sakit, hanya rasa puas yang dingin. Dia telah mengambil kembali kendalinya. Babak selanjutnya adalah tentang membangun kembali. 9 bulan berlalu sejak malam pesta amal yang mengguncang Jakarta. Musim berganti, dan begitu pula status Rima. Putusan perceraiannya dengan ARSA telah selesai. Berkat bukti yang kuat dan strategi pengacara Rima yang agresif, ARSA terpaksa melepaskan sebagian besar saham Rima di Grahana Property dan sejumlah aset properti yang signifikan. ARSA tidak hanya gagal mendapatkan proyek Sentul, tetapi dia juga kehilangan sebagian besar kekayaannya. Semua itu karena ambisi yang diselimuti pengkhianatan. Rima kini adalah seorang janda yang kaya raya dan mandiri. Dia tidak lagi bekerja di bawah tekanan firma desainnya, melainkan mendirikan studio desain interiornya sendiri,
yang berfokus pada proyek-proyek butik di luar lingkaran ARSA dan Nyonya Adelia. Ruang kerjanya kini terasa terang dan penuh inspirasi, jauh dari hawa dingin kantor lama atau rumah yang mencekik. Dia tidak mencari hubungan baru. Fokusnya adalah pada dirinya sendiri, menikmati kebebasan yang ia peroleh dengan harga yang mahal. Rasa puas yang dingin itu masih ada, tetapi telah melunak menjadi ketenangan yang damai. Rima telah memenangkan perangnya, dan sekarang dia menikmati perdamaian. Suatu sore, Rima menerima undangan pernikahan. Itu dari Wira dan Tara. Setelah menunda selama berbulan-bulan, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah secara intim, jauh dari sorotan media. Pernikahan itu diadakan di sebuah villa tepi pantai yang terpencil. Suasananya hangat dan penuh kasih sayang. Ketika Rima bertemu Tara, gadis itu memeluknya erat-erat. "Terima kasih, Kak Rima," bisik Tara, matanya berkaca-kaca. "Berkat kakak, kami tahu kebenarannya lebih awal. Aku tahu apa yang Mama lakukan itu salah. Aku bisa memilih cintaku, dan bukan kebohongan keluargaku." Wira mendekat. "Kak, aku tahu kamu melakukan ini untuk melindungi kami. Aku berhutang budi padamu. ARSA, dia pantas mendapatkannya." Rima tersenyum tulus. Inilah satu-satunya hal yang ia butuhkan, validasi bahwa tindakannya, meskipun kejam, telah menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Wira dan Tara adalah bukti bahwa ia tidak sepenuhnya menjadi penghancur. Malam itu, Rima mengetahui nasib akhir dari kedua pengkhianat. ARSA mencoba bangkit kembali, tetapi reputasinya di kalangan investor hancur. Dia sekarang menjadi kontraktor kecil, bekerja di proyek pinggiran yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia sering terlihat di media sosial mencoba memamerkan kehidupan yang tidak lagi dia miliki, sebuah bayangan menyedihkan dari ambisi masa lalunya. Nyonya Adelia menghadapi nasib yang lebih tragis. Setelah perceraiannya dengan Pak Herman, dia kehilangan semua akses kekayaan dan jaringan sosial. Dia mencoba pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru, tetapi citranya yang hancur terus mengikutinya. Wanita besi itu, yang pernah begitu mendominasi, kini menjadi paria di komunitas sosialita. Dia benar-benar kehilangan segalanya: suami, kekayaan, kekuasaan, dan kendali atas putrinya. Rima merenungkan tindakannya. Apakah dia kejam? Tetapi dia membalas pengkhianatan dengan strategi yang setimpal dengan kerusakan yang ditimbulkan. Dia tidak hanya menghukum ARSA karena perselingkuhan, tetapi juga menghancurkan motif di balik perselingkuhan itu, keserakahan. Di tepi pantai, Rima menyaksikan matahari terbenam. Dia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sebuah kegagalan yang menyakitkan, melainkan sebagai sebuah pembelajaran yang mahal. Mobilnya yang mogok di jalan gelap malam itu adalah momen takdir, yang memaksanya berhenti, melihat kejahatan, dan mengambil kembali kekuasaan yang telah dicuri darinya. Rima mengangkat gelasnya, bersulang untuk dirinya sendiri, untuk keberaniannya, dan untuk awal yang baru. Dia telah menutup buku pernikahan lamanya dan siap untuk menulis babak baru yang penuh kekuatan, kemandirian, dan kebenaran. Cerita balas dendam sang istri telah selesai, digantikan oleh kisah Rima sang arsitek hidupnya sendiri.